Haleluya. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya. Puji syukur kita semua boleh beribadah dan datang pada hari ini. Amin. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Bisa berikan salam kiri kanannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada saudara-saudara kita sekalian. Saya percaya kita semua bergairah untuk membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur setiap kami anak-anak-Mu boleh datang ke tempat ini. Kami membawa pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Dan kami rindu dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dan Engkau pun boleh menikmati segala pujian penyembahan kami. Berkati ibadah hari ini penuh dengan hadirat-Mu, lawatan daripada Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan atas setiap kami. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami buat bangsa dan negara kami Indonesia. Melalui situasi kondisi hari-hari ini Bapa, kami berdoa biar kiranya Indonesia diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk terus mandiri dan tangguh menghadapi segala situasi tekanan global yang ada. Kami berdoa secara perekonomian Indonesia mengalami pemulihan. Inflasi pun boleh semakin terkendali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan hikmat atas Presiden Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran beserta seluruh jajaran kabinet dan kementerian yang ada. Urapi setiap mereka ya Bapa. Kami rindu setiap pemerintahan kami, para pemimpin yang ada di bangsa kami ini melayani masyarakat dengan takut akan Tuhan. Mereka diberikan hikmat kebijaksanaan hingga memberikan keputusan kebijakan yang tepat mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Bapa, berkati hamba-hambamu Gembala kami ini dengan umur yang panjang, dengan kesehatan, dengan hikmat marifat yang membawa setiap kami diajar, digembalakan dan dimuridkan. Sehingga setiap kami umat-Mu ya Bapa menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Pak Niko, berkati Dr. Yanto dan seluruh keluarga besarnya. Kami perkatakan perlindungan Tuhan sempurna atas seluruh keluarga besar hamba-Mu. Tak lupa kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di bangsa kami secara khususnya ya Bapa. Urapi setiap generasi muda yang ada di negeri kami menjelang memasuki Tuhan era pendidikan yang baru ya Bapak. Berkati setiap anak-anak muda yang ada di negeri ini. Mereka diberikan kecerdasan, mereka diberikan inovasi-inovasi yang handal. Sehingga Engkau menetapkan Tuhan, menempatkan setiap anak-anak muda yang ada di bangsa ini ya Bapak pada posisi-posisi yang tepat. Berkati mereka bertumbuh dengan pendidikan pengajaran yang baik. Urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya generasi muda Indonesia dibangkitkan bagi Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Dan oleh karena itu Tuhan, dengan penuh sukacita kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Yang siap bersukacita boleh lambaikan tanganmu saudara. Boleh kasih tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Hey. Hey. Mari bersama-sama katakan come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku digantikan selama ku ada di dalammu. Let's go. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari bersama-sama dengan iman saudara katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Hey! Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Mari sama-sama saudara katakan, janji-Mu yang telah menuliskan, Kau punya rancangan yang indah. Mari bersama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Say haleluya, haleluya. Kaulah sukacita,
Ayo sama-sama singers. 1, 2, 3, say. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, say. Haleluya, say, say. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, bersukacita.
Kami percaya, kami memuji, kami menyembah Allah kami yang hidup. Boleh apapun terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Tapi Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kami. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Dan ini iman kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Beri kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Di setiap iman kami hari ini Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Yesus sukacitaku, dan kami katakan Yesus kekuatanku,
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Hati kami mau bermegah sebab Engkau setia, sebab Engkau baik Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami pegang setiap janji-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau bermegah sebab Engkau baik Tuhan. Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia Tuhan. Engkau setia, Engkau setia. Yesus, 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 Engkau layak, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Sebab kasih setiamu tidak diukur dari keadaan kami hari-hari ini Tuhan Yesus. Engkau akan tetap setia dan selalu setia. Engkau tetap baik dan akan selalu baik Tuhan Yesus. Oh sebab itu jiwa kami hari ini bermegah Tuhan Yesus. Oh Rabaya Shikita Kata Rabaya Shade. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan. Engkau sukacita kami Tuhan. Tidak ada kasih di luar kasih Tuhan Yesus. Kurabaya Shikita Rabaya Shada. Kami angkat tangan kami, badan kami berserah penuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kurabaya Shikita Rabaya Shada. Irabaya Shada Kada Rabaya. Kurabaya Kada Rabaya Shade. Ambil waktu sama Tuhan nih saudara. Namanya Kau
keputusan kami tetap bersuka Tuhan. Walau keadaan mungkin tidak baik, tapi kami tahu Tuhan baik dalam hidup kami Tuhan. Ramaya Shina Urakarada-damaya Shina. Boleh gak saudara ambil momentum ini yuk? Kalau engkau bersama dengan keluargamu, bersama dengan orang tuamu, bersama dengan anakmu, bersama dengan istrimu, bolehkah engkau bergandengan tangan saudara? Engkau berdoa sama Tuhan hari ini. Bersyukur untuk keluargamu. Kami bergandengan bukan karena kami kuat Tuhan, karena kami tahu Tuhan selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Sekali lagi saudara, dengan iman ya, karena apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi sukacitaku, nyanyi dan bersoraklah. Ku bersuka atas perbuatan. Yes Lord, yes Lord. Tiada janji mari keluar ke dalam Tuhan. Satu suara, akan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama. Satu suara, satu hati kami Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sebab ini hati kami katakan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah
Shalom, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kabarnya luar biasa buat kita semua. Nah, hari ini kita akan bicara tentang God's desire, yaitu bicara tentang kerinduan hati Tuhan untuk kita semua. Apa sih yang Tuhan rindukan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, ada satu ayat yang membuat saya berpikir bahwa hari-hari ini kita harus banyak berdoa, minta tuntunan Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan sebetulnya dalam kehidupan kita. Kita lihat di Roma pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat 18 berkata, "Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu." Dan ayat 18 berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Hari ini kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang harus rela mati buat kita. Kita bersyukur kita sudah ditebus dosanya, dia bangkit dari antara orang mati. Dan kita baru-baru aja memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Yang hari-hari ini kita lihat bahwa ada pencurahan Roh Kudus yang begitu hebat buat kita semua. Nah, kalau hari ini kita lihat dari Roma 6 ayat 17-18. Tuhan rindukan bahwa kita ini bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran dalam kehidupan ini. Sehingga kita hari-hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai apa sih kerinduan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Bapak Saudara kasih Tuhan, yaitu keinginan kuat untuk bertumbuh dalam iman menjadi dewasa rohani. Saya garis bawahi sekali lagi, kalau Tuhan rindukan kita untuk menjadi manusia yang punya keinginan kuat, bertumbuh dalam iman dan menjadi dewasa rohani. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau kita lihat di Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14, saya bacakan ayat 12 saja. "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras." Sekali lagi Tuhan mau katakan bahwa hari-hari ini kita sudah seharusnya mengalami satu proses di mana kita sudah siap untuk makanan-makanan keras. Dan ayat 13 berkata, "Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran." Wow. Ya, sekali lagi saya ulang, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Dan ayat 14 berkata, "Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, Bapak Saudara, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Nah, kerinduan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita adalah kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Yang mau katakan amin. Jangan seperti anak-anak. Kalau kita sukanya mendengar firman Tuhan ataupun dalam hidup ini masih seperti anak-anak, Tuhan inginkan kita berubah menjadi dewasa. Nah, ciri khas anak-anak adalah kalau kita masih anak-anak itu mudah ngambek, ya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit protes, dikit-dikit mungkin marahnya nggak meledak-meledak luar biasa. Yang kedua, biasanya anak kecil itu egois, ya, dan kurang empati, ya, hanya memikirkan diri sendiri, sulit memahami perasaan orang lain, dan ingin menjadi pusat perhatian. Perhatikan itu. Dan ciri anak-anak juga kekanak-kanakan adalah nggak pikir panjang, sikat aja terus. Ini anak-anak. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu pada saat Randy dan Jordan anak saya pergi ke Disneyland. Nah, mereka begitu exciting ngajak saya untuk naik jet coaster, Bapak Saudara. Ya, dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, tapi dulu, ya, itu kalau kita bilang naik jet coaster, saya pasti akan naik. Ya, mau diputar-putar, mau dibanting-banting, saya akan naik. Tapi hari ini kalau Randy dan Jordan anak saya berkata, "Pak, ayo ikut main jet coaster," saya bilang terima kasih. Ya, karena apa? Kekanak-kanakan atau anak kecil itu gak pikir panjang, pokoknya sikat aja. Tapi saya percaya Tuhan rindu kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Amin. Nah, apa sikap kekanak-kanakan lagi? Sering menyalahkan orang lain, cenderung menyerang. Ya, kalau dikritik ataupun dikasih firman Tuhan, menyerang lagi, balik lagi. Ya, hati-hati nih di medsos kadang-kadang. Ya,
Sering aja kita balas dengan yang namanya komentar dan segalanya. Hari ini marilah Tuhan minta kita hari ini untuk menjadi orang yang dewasa, yaitu memakan makanan keras. Dan ingat ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kalau kita lihat ciri orang yang dewasa rohani adalah mereka punya panca indera, Bapak Saudara, yang terlatih. Artinya apa? Kita belajar menjadi dewasa, punya keinginan kuat untuk bertumbuh, sehingga kita punya panca indera yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Makanya orang yang dewasa tahu atas perkenanan Tuhan, tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita lihat orang yang dewasa itu tidak jatuh bangun dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Dia selalu memikirkan apa yang perkara yang di atas, apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kata Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Itu ciri orang dewasa. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, ya, tapi memikirkan banyak orang. Memikirkan bagaimana kita bisa tumbuh dewasa, jadi berkat bagi banyak orang. Itu ciri orang dewasa. Punya tanggung jawab dan mau berkorban bagi yang lain. Jadi hari ini yang pertama, apa sih kerinduan Tuhan dalam kehidupan? Yaitu kita setiap pribadi punya keinginan kuat untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi dewasa rohani. Sekali lagi, ini adalah sebuah pilihan. Anda mau berkembang, mau bertumbuh menjadi dewasa, atau tetap sifat kanak-kanak. Ingat, kedewasaan bukan ditentukan oleh berapa umur kita, berapa lama kita sudah bergereja, berapa lama kita sudah kenal Tuhan. No. Tapi yang Tuhan mau adalah benar-benar bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Dan itu tergantung dari kita. Apakah kita mau belajar, kita mau bertumbuh menjadi orang-orang yang punya panca indera, yang membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan kalau kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 21 Bapak Saudara, jika seseorang menyucikan dirinya, nah ini suatu keputusan lagi. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya, ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Hari ini kalau kita mencucikan diri, menguduskan hidup kita, ya, menjadi dewasa rohani, maka yang Tuhan katakan, aku akan pakai engkau menjadi perabot rumah yang dengan maksud yang mulia. Hidup kita dipakai oleh Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Apa? Untuk maksud yang mulia. Kita dikuduskan, dipandang layak, untuk apa? Dipakai oleh Allah untuk disediakan setiap pekerjaan yang mulia. Saya percaya kalau kita dipakai Tuhan, kita bersyukur. Kalau kita sekarang hari ini sudah melayani Tuhan, kita harus wajib bersyukur. Karena itu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Orang yang menjadi dewasa rohani, orang yang sudah dewasa rohani, makanannya keras. Firman-Nya itu keras. Artinya apa? Bicara tentang surga dan neraka. Bicara tentang sesuatu yang mengubah hidup kita supaya kita menjadi dewasa rohani. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, kerinduan Tuhan adalah kita setiap pribadi kita, dimanapun Bapak Saudara berada, Tuhan minta kita menjadi dewasa rohani dalam kehidupan. Yang kedua, Bapak Saudara, apa kerinduan Tuhan dalam kehidupan ini? Yaitu di 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan jelas berkata bahwa hari-hari ini kita punya solusi. Solusinya apa? Pada saat kita mengalami krisis, pada saat kita mengalami gonjang-ganjing, US dollar yang naik turun dan segalanya. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Jawabannya adalah doa, doa, dan doa. Hari ini Tuhan mau katakan kita bisa menguasai diri, kita bisa jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Kalau hari ini panik Bapak Saudara, pada saat masalah terjadi kita nggak fokus sama Tuhan, maka kita akan bingung. Kita akan panik sendiri, kita akan bingung sendiri dan tidak ada solusinya. Makanya yang kedua, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita semua adalah pada saat terjadi masalah, fokusnya harus sama Tuhan. Pada saat kita diberkati Tuhan, fokusnya sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Nah kalau kita lihat fokus kita kemana pada saat terjadi satu pergumulan atau masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita.
Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 berkata dengan jelas, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan ayat 7 berkata, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Kalau kita lihat di Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 berkata dengan jelas, kalau hari ini kita mengalami satu pergumulan, mengalami masalah dalam kehidupan kita, kita punya iman. Kita meminta iman itu dari Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau hadir di dalam hidupku. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidupku. Itu iman. Mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan. Kita belum melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya Tuhan pasti melakukan itu dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kita semua memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kalau sudah percaya Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan kelihatannya doaku kok belum dijawab ya Tuhan. Kelihatannya aku lebih percaya si A, si B, si C. No. Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Artinya apa? Kalau orang sudah bimbang, omongan orang akan menjadi sesuatu yang membimbangkan kita. Kalau hari ini kita percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan kita, menyembuhkan kita, dan memulihkan hidup kita, ya hanya terfokus sama Dia. Karena banyak orang yang hari-hari ini bingung, bimbang karena apa? Banyak sekali orang yang bicara, banyak sekali orang yang bergelimbutan. Hari ini Tuhan cuma katakan begini, kalau kamu gak percaya, jangan harap kamu dapat sesuatu loh dari Tuhan. Ini kan lihat, coba lihat ayat ke-7. Orang yang demikian, orang yang bimbang, ya, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Wow. Jadi kalau hari ini kita bimbang, kita mulai bertanya, adakah Tuhan? Apakah Tuhan bisa nolong aku? Apakah Tuhan bisa menyembuhkan aku? Jangan kira Tuhan akan sembuhkan. Ini firman Tuhan. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh, maka di situ ada perkenanan Tuhan. Di situ ada mujizat Tuhan. Makanya firman Tuhan juga jelas berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Artinya apa? Percaya Tuhan Yesus, tapi juga percaya dunia. Hati-hati ini. Jadi yang kedua Tuhan mau merindukan begini loh. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan gak pernah janjikan langit selalu biru, jalan selalu lurus. Tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka yang Tuhan minta adalah fokusnya sama Tuhan. Ya, bahwa kita apapun yang hari ini terjadi fokusnya sama Tuhan. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, jadi kalau hari ini kita fokusnya sama Tuhan, maka apapun yang kita minta dengan iman kita, Tuhan akan memberikan itu kepada hidupmu. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, Yeremia 33 ayat 3. Ini satu hal yang Bapak Ibu Saudara boleh foto, boleh catat ya. Firman Tuhan ini dahsyat luar biasa. Saya bacakan perlahan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Wow, ini firman Tuhan loh. Berserulah sama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow, yang percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini kita minta berseru sama Tuhan, Tuhan akan jawab. Hari ini siapa yang mau berseru sama Tuhan? Oh, saya nomor 1. Tuhan minta kita, ketoklah maka Tuhan akan bukakan pintu. Berserulah sama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau. Dan bukan itu aja Bapak Saudara. Apa yang hari ini pada saat kau minta sama Tuhan, Tuhan bilang gini, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang kecil. No, hal-hal yang besar. Jadi Tuhan sediakan berkat itu bukan berkat yang kecil, berkat yang besar. Berkat yang gak pernah kau pikirkan, yang tidak timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi pada saat kita minta sesuatu sama Tuhan, misalnya, Tuhan aku minta suamiku dipulihkan. Jangan bilang bahwa wah gak mungkin tuh, pasti Tuhan akan pulihkan.
Dan Tuhan akan pulihkan jauh lebih besar apa yang pernah kau pikirkan dan timbul dalam hati. Dan yang tidak kau ketahui itu Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saya sedikit kesaksian Bapak Saudara tentang hidup saya secara pribadi. Saya terlahir bukan langsung menjadi hamba Tuhan. Ya, saya memang orang Kristen dari akhir, tapi saya mengalami yang namanya lahir baru. Sebelum itu saya masih dalam, ya kita bilang dalam kehidupan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, pada saat saya baru menikah tahun 96, kami pulang dari Belanda ke Jakarta. Ya, istri saya ikut saya, kami baru married, kita masih honeymoon luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ada yang di pikiran saya, di hati saya adalah cuman uang dan jabatan. Akhirnya terjadi, saya kejar itu namanya uang. Saya kejar yang namanya jabatan. Ya, kerja pagi, sore, malam, ya sampai kadang-kadang lupa pulang, Bapak Saudara. Nah, dalam tahun-tahun itu saya masuk dalam dunia malam. Ya, tiap hari keluar, janjinya jam 9 pulang, janjinya jam 12 baru pulang, janji jam 12 pulang, baru jam 3 pagi pulang. Terus begitu bohong sama istri dan segalanya. Nah, apa yang Tirsa lakukan, istri saya lakukan, dia berdoa. Ya. Nah, pada saat saya tidak ada di tempat atau ruangan itu, dia lihat bantal saya, Bapak Saudara. Dia berdoa dengan menumpangin bantal saya. Ini kesaksian yang luar biasa. Jadi setiap malam pada saat saya tidak pulang, saya lagi ada mungkin di karaoke sana, di karaoke sini, di bar sana, di bar sini. Itu Tirsa lagi mendoakan saya di bantal saya. Dan yang didoakan sama Tirsa adalah, Tuhan, aku minta Tuhan Roy bertobat. Roy kembali kepada jalan Tuhan. Itu yang didoakan loh Bapak Saudara. Tapi apa yang dijawab sama Tuhan? Tuhan menjawab melalui masalah. Tuhan izinkan pergumulan dalam hidup saya. Tahun 2003, itulah terjadi titik balik lahir baru saya. Saya mulai benar-benar takut akan Tuhan. Saya bertobat, hidup saya berubah. Tapi apaan langsung drastis? No. Tapi apa yang saya mau saksikan Bapak Saudara? Tirsa nggak pernah berdoa bahwa Roy akan menjadi hamba Tuhan. Tirsa nggak pernah berdoa bahwa Roy akan menjadi gembala. No. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, aku akan berikan kamu hal-hal yang besar dan yang tidak pernah kau ketahui. Hari ini saya cuma mau saksikan Tuhan Yesusku dahsyat. Tuhan Yesus Bapak Saudara juga dahsyat luar biasa. Jadi apa yang hari ini kau jeritkan sama Tuhan, apa hari ini yang kau berseru sama Tuhan, Tuhan jawab. Asal kau percaya sungguh-sungguh dan fokusnya hanya kepada Tuhan. Dan pada saat kau lihat nanti, pada saat Tuhan menjawab, pada saat Tuhan bekerja dalam hidupmu, Tuhan berkata, aku gak bekerja yang sepele-sepele anakku. Aku gak akan bekerja yang kecil-kecil. Aku bekerja yang besar dalam hidupmu. Dan orang akan melihat siapa Yesusmu, siapa Allahmu yang luar biasa. Amin. Jadi hal kerinduan yang pertama adalah Tuhan minta. Tuhan rindu kita. Melalui keputusan hidup kita, kita menjadi dewasa rohani. Kita punya panca indera yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan minta kita apa? Fokusnya sama Tuhan. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan hari-hari ini. Karena ke depan saya mau katakan dunia secara bisnis, secara keuangan, secara apapun hari-hari tidak semakin baik. Ya, kalau kita mendengar ada peperangan di Timur Tengah, ada yang boykot sana, boykot sini, ya, US naik turun, minyak mentah naik, semuanya menjadi chaos. Makanya Tuhan katakan hari ini, tenang anakku, kuasailah dirimu supaya kamu bisa tenang. Dan kita dapat berdoa. Karena doa itu punya kuasa yang dahsyat. Makanya hubungan kita sama Tuhan, jarak kita sama Tuhan itu sejauh doa. Hari ini saya percaya Tuhan ada di rumah-rumah di hati kita. Tinggal sekarang percaya nggak? Mau doa nggak sungguh-sungguh? Mau berseru nggak sama Tuhan? Maka di situ ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Amin. Itu yang kedua Bapak Saudara. Yang ketiga, apa kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita semua? Ya, yang ketiga adalah senantiasa terangmu bercahaya. Ini kerinduan Tuhan. Sekali lagi ya saya ulang ya.
Kerinduan Tuhan yang ketiga adalah senantiasa terangmu itu bercahaya. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Sekali lagi saya ulang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Berarti dimanapun kita berada. Di kantor, kayak di gereja, mungkin di rumah tangga kita. Di depan anak-anak kita, di depan pembantu kita, di depan semua orang. Kita harus menjadi terang dan bercahaya dimanapun kita berada. Supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Garis bawahi bahwa supaya mereka yang melihat kita, ya, melihat perbuatan kita ini yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi sekali lagi kalau kita berbuat baik bukan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya sekarang Tuhan naik ke surga mencurahkan Roh Kudus buat kita. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi terang dimanapun kita ada. Kita harus terang di dalam keluarga kita. Amin Bapak Saudara. Sehebat apapun karirmu, sehebat apapun pelayananmu, kalau keluargamu hancur, itu nol di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mau katakan jelas. Kamu harus senantiasa terangmu bercahaya di depan orang. Nomor 1, keluarga. Nomor 2 di mana Pak? Pada saat kita masuk dalam komunitas Tuhan, kul-kul yang ada, kita sudah jadi berkat belum? Kita sudah benar-benar perbuatan baik kita dilihat oleh anggota kul semua enggak? Ini kita mesti introspeksi diri. Apakah justru kita menjadi orang yang gossiper? Orang yang pada saat kita datang di kul orang bilang, aduh kok dia datang lagi sih? Kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Yang ketiga mungkin di tempat kita kerja. Ingat loh, banyak orang yang lihat kita. Apakah kita bekerja sungguh-sungguh? Dan firman Tuhan katakan, lakukan itu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Jangan cuma lihat, aduh gajiku kecil, aku lakukannya seperti ini aja. Sudah santai-santai aja. No, hari ini anak Tuhan, kalau kau dapat pekerjaan, kalau kau melakukan bisnis, itu ada punya integritas. Jujur di hadapan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan spirit yang luar biasa dalam Tuhan. Maka kau akan dilihat bahwa terangmu itu bercahaya di depan banyak orang. Dan pada saat kau terangmu bercahaya di depan orang, maka Tuhan katakan begini, Bapamu yang di surga itu loh dimuliakan oleh perbuatanmu yang baik. Nah kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini poin yang saya mau garis bawahi Bapak Saudara. Tetapi kamu akan terima kuasa. Hari ini terjadi pencurahan Roh Kudus. Kita harus buka hati, percaya bahwa Roh Kudus akan turun dalam hidupmu, ya, berkuasa dalam hidup kita. Dan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan jadi saksiku. Makanya kalau perbuatan baikmu yang hari ini mungkin kau bisa lakukan, ingat, itu bukan kuat gagah kita. Kita bisa jadi terang dimanapun kita berada karena ada kuasa Roh Kudus turun hadap hidup kita. Sehingga kita bisa jadi saksi di mana di Yerusalem, yaitu keluarga, dan di seluruh Yudea, komunitas kita, gereja, dan Samaria, orang yang belum percaya di tempat kerjamu, di tempat arisanmu, di tempat dimanapun kau berada, dan sampai ke ujung bumi. Hari ini Tuhan cuma mau katakan gini, kau akan terima kuasa. Siapa yang mau terima kuasa? Haleluya. Kau akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi hari ini kita harus percaya. Kita buka hati, kita terima kuasa Roh Kudus. Dan pada saat itu juga kau akan terima kuasa. Kuasa buat apa Pak? Untuk penyembuhan, untuk penginjilan. No. Tuhan cuma bilang gini, kau akan terima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu berarti terang dimanapun kita berada. Amin Bapak Saudara. Jadi yang ketiga, kerinduan Tuhan dengan jelas berkata, jadi saksi, jadi terang dimanapun kita berada. Dan ingat, wah aku baik selama ini, aku gak berbuat jahat, aku gak dosa. Ingat, itu bukan kuat gagahmu. Ya, itu adalah perkenanan Tuhan dan kuasa Roh Kudus turun ke atas hidupmu. Kita bisa hari ini dibebaskan dari segala dosa bukan karena kuat gagah kita, karena Yesus mati buat kita. Karena Yesus harus tebus itu semuanya untuk kita. Karena kita adalah umat berdosa sebetulnya. Tanpa Yesus, tanpa pengorbanan Yesus kita masuk neraka. Tapi karena hari ini kita puji Tuhan,
kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, maka kita diselamatkan sama Tuhan. Dan sekali lagi, bawa kisah Rasul 1:8 ini. Yaitu apa? Kau akan terima kuasa. Kuasa apa, Pak? Jadi saksi dimanapun kau berada. Ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya tutup dengan ayat terakhir ini, Bapak Saudara. Yaitu tentang Lukas 4 ayat 18. Perhatikan firman Tuhan ini. Roh Tuhan ada padaku. Jadi kalau kita sudah buka hati, kita terima Roh Kudus dalam hidup kita, kita percaya bahwa Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Makanya jangan main-main tentang pengurapan. Ya, kalau hari ini engkau gak percaya, ya, kau lihat kuasanya, kau akan jadi percaya. Tapi jangan mengejek. Saya mau katakan, hari ini pada saat Tuhan mengurapi Anda melalui hamba-hamba Tuhan, percayalah bahwa di situ Roh Tuhan ada dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Wow. Jadi kalau hari ini kau diurapi oleh kuasa Roh Kudus, bukan berarti kau wah Superman jadi hebat dan no. Tuhan cuma katakan gini, untuk menyampaikan kabar baik, yaitu apa? Kebenaran firman. Jadi saksi, kesaksian di mana-mana. Maka itu semuanya Tuhan akan buat kepada siapa? Orang-orang miskin, orang-orang yang gak berdaya. Kau saksikan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kau ikut empati dalam hidup mereka. Kau mungkin melakukan sesuatu untuk hidup mereka. Tuhan akan bawa itu. Dan ia telah mengutus aku. Artinya apa? Yesus telah mengutus kita semua. Untuk apa? Untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Jadi hari ini kita belajar, apa sih sebetulnya God's desire, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, keinginan kuat untuk kita bertumbuh dan menjadi dewasa rohani. Yang kedua, fokusnya sama Tuhan. Hari ini jangan diombang-ambingkan dengan adanya dunia, ya, apalagi dengan medsos dan segalanya. Tetap fokus sama Tuhan, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang ketiga, senantiasa menjadi terang dimanapun kita berada. Dan saya percaya pada saat kita melakukan itu, maka Roh Kudus akan turun dalam hidupmu, menaungi hidupmu, dan itu menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Kita jadi terang dimanapun kita berada. Amin. Saya percaya kita mau buka hati sama-sama. Saya akan berdoa buat Bapak Saudara. Saya percaya kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu, dan kau akan jadi punya kuasa dan jadi saksi pun dimanapun kau berada. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman yang berakar dalam kehidupan kita, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kita. Bapa, hari ini kami berdoa Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan, ya, dan melihat Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami semua. Tuhan, Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan kami percaya Tuhan mampukan kita untuk jadi saksi dimanapun kita berada. Kami percaya pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu semua, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kami berdoa juga Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hari ini kau terikat dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Apapun yang terikat dalam hidupmu, lepas di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, yang hari ini beban berat, mengalami pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tidak menyerah Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu yang mengalir, dan pastikan mereka fokus kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus,
Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan untuk kita selesaikan, langsung kita minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Engkau. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberitakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan terima kasih, dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Uralala bara 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 bara. Oh uralala bara 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 bara. Uralala bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Saat ini Kau sudah menyembuhkan yang sakit Tuhan. Membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Oh Tuhan Yesus Kau baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Roh Raymond Jaya yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Filial Serming hari Minggu 12 Juli 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Ibadah Raya hari Minggu 12 Juli 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Salviawati. PRJ Mandala Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Inarwanto Tarikan BE. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Edi Gunawan. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GB St. Moritz pukul 9, 11, 13, dan 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Roh Raymond Jaya MSc. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. GB Alam Sutramo pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresi Sintia Tirta DGSH. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah Raya di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak. Ibadah yang ulang toleran yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandala Service dan 2PM yang professional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website Rekening Persembahan CK7, BCA Campur Tamrin, dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Suami saya pulang dari pelayanan, terus dia tidur, tiba-tiba suami saya sakit perutnya. Saya pikir cuma sakit perut biasa, ternyata luar biasa. Di CT scan dan ternyata memang infeksi pankreas. Saya berdoa, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Cancer Ministry Present. Walau dunia berubah. Pengharapan yang pasti bersama PD M. Elsa Imelda Solihin. Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di hari ini saudara saya mau bilang, pengharapan itu tetap ada walaupun di dalam kegelapan. Satu-satunya pengharapanku. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, seringkali keselamatan dipahami hanya sebagai status rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah,
Kemudian keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendaknya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita, dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah. Maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah, namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal, keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima. Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua. Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda satu titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru. Karena kita sadar bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah.
Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.